Selamat pagi semuanya. Ini hari Jumat 16 Desember 2022, hari terakhir perdagangan di minggu ini. Semoga marketnya menyenangkan. Dan apa aja news yang beredar tadi malam dan kemarin kita tonton. Sah RUPS restui Astrindo Nusantara atau Kodesam BP rampungkan akuisisi PTT Mining Limited. Oke, ini RUPS kemarin. Dan kalau kita lihat kemarin itu BP sempat ARB terus naik lagi, dan saya tidak memantau sama sekali BP di sesi 2. Telah memberikan restu rencana aksi korporasi untuk mengambil alih 100% menjadi bagian dari anak perusahaan BP, memberikan mendukung kinerja baik BP kedepannya. Rencana akuisisi sebagaimana telah kami informasikan bahwa PT TML melalui anak usahanya merupakan pemilik konsensi tambang batubara berkualitas tinggi 5.200 sampai 5.700 kilokalori per kilogram. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa batubara ini dibedakan menjadi 3 ya, rendah, kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Kadar sulfur rendah, produksinya stabil, cadangan pengembangan yang besar dengan kontrak penjualan jangka panjang yang terjamin. Ini which is good untuk BP kedepannya. Apa yang terjadi di BP sempat kemarin kita juga share di saat live trade. Saya share di mana BP saya masuk di 179, stop loss under 177, harga sekarang 179 sampai 180. Kemarin sempat sampai 185. Nah, ini gambarnya, targetnya sudah jelas garis-garis ini, dan saya menilai kemarin kemungkinan possible untuk ke 186 terus ke 191 198. Nah, cuman ini di 198 kemungkinan akan ada turbulensi, akan ada pergejolakan taking profit di 198. Ini wajar ya, karena ini beberapa kali tidak bisa tembus ya. Tapi kalau 198 tembus, wow, 200 something tuh bisa tuh. Tuh untuk BP. Lanjut, tahun depan total bangun persada atau TOTL optimis raise pendapatan 2,3 triliun. Wow, manajemen menyebut dengan pendapatan tersebut perseroan dapat mengantongi laba bersih hingga 95 M. Ini pendapatannya berarti omset. Berarti dengan omset 2,3 mereka menilai dapat 95. Kalau kita kalkulator berarti net profitnya sebesar berapa nih? 95, 0,95 dibagi 2.300 kali 100. Sorry. 95 dibagi 2.300 kali 100. 4%. Target itu kenaikan pendapatan menjadi 23. Optimis jalan dengan tren kenaikan permintaan proyek konstruksi pembangunan. Tidak ada 100 miliar Ciscut, dan TOTL ini juga kalau kita lihat secara chart ini juga sudah turun begitu dalam sejak 2021, bahkan 2019, 2020 itu sempat ada di angka 400, sekarang harganya di 300 something, dan ini terlihat ada inverted cup and handle ya. Ini ada inverted cup and handle. Di sini ini ada resisten 310, jadi kemungkinan ada potensi penurunan ini sangatlah wajar ya untuk si TOTL. Dengan target penurunan bisa sampai ke, saya tarik dulu 310, yang minimal sampai ke 274. Nah, kita tunggu aja sampai di angka tersebut ada enggak pergejolakan lah. Kemungkinan nanti akan ada perlawanan di sini di angka 292 290. Nanti akan ada pergejolakan di situ, after that dia akan turun lagi. Jadi saya proyeksinya seperti ini. Nah, ini TOTL seperti ini proyeksi saya. Oke, lanjut. Pulih lebih cepat, PMNB berhasil raup pendapatan 3,1 triliun. CMNT berhasil menjaga optimisme pemulihan kinerja keuangan. Proyeksi pendapatan 2022 meningkat menjadi 3,12 dibanding 2021 sebesar 2,2. Peningkatan ini dipengaruhi peningkatan volume lalu lintas pada sejumlah ruas tol yang dibangun oleh CMNP Group. Kalau kita lihat CMNP secara chart
ini seperti apa. Ini juga sama, masih adanya potensi penurunan kalau kita lihat ya. Ini kita lihat ada inverted juga, sama banyak ya saham-saham konstruksi yang mengalami pattern bearish ya. Jadi be careful buat teman-teman semua. Nah, ini di sini dengan dengan target penurunan bisa sampai ke bisa sampai ke 1490. 1490 ini untuk target penurunan si CMNP sendiri ya. Ini sudah naik, sudah retrace, ini turun, volume juga gede. So, potensi penurunannya juga masih ada ya. Dia targetnya menurut saya akan di sini, dia setway dulu sebelum lanjut turun. Untuk CMNP. Oke, itu BEPS Berkah Beton Sadaya. Stock split 1:5. Stock split ini berarti akan ada keuntungan dan bisa dikatakan ini banyak positifnya daripada negatifnya. Untuk BEPS 1:5, harga 1000, berarti kalau misal harga 1000 ya berarti 1:5, jadi harga 200. Sedangkan sekarang BEPS itu posisinya ada di harga 3000 something kalau nggak salah. Ya 3.500, berarti kalau 3.500 bagi 5 jadi 700 per lembar. Nah, ini come date-nya di tanggal berapa nih? Tanggal efektif 21, akhir pedagang saham nominal lawas pasar reguler ada 20. Oke, 20. Come date-nya tanggal 20 atau hari Selasa besok. Jadi hari Selasa Rabu sudah harga yang normal, harga yang baru. Tuh, jadi teman-teman kalau pengen punya sahamnya ya maksimal di hari Selasa harus punya. Oke, tarif kapal naik Buana Lintas atau Bull kuartal ketiga catat laba 20,6 juta US dollar. Kenaikannya kalau kita lihat ya, tarif melonjak lagi sejak kuartal ketiga 2022 menjadi 128,551 per hari alias meningkat 181%. Dengan peningkatan tarif dengan tanker rata-rata 47.000. Wow, kenaikannya lumayan juga ya, menjadi 68 ya. Harusnya ini nanti akan berefek ke laba di 2023 ya. 2023 ini nanti laba dari Bull juga akan naik kencang ya harusnya. That's why ini akhir-akhir ini kenaikannya sangat signifikan setelah setway lama sejak Maret sampai di Desember. Harusnya ini adalah the best entry ya untuk si Bull sendiri ya. Kita catat terlebih dahulu, kita share untuk Bull dengan targetnya Bull stop lossnya bisa di angka di bawah 180. Harga sekarang itu ada di 184. Nah, ini low risk lah. Bull ini low risk, target-targetnya sudah jelas. Ini akan menjadi saham yang menarik untuk hari ini. Target minimal ke 208. Oh, ini ada lagi ya resisten di sini 196. Oke, silakan. Targetnya ini sahamnya sangatlah bagus, cuman ini saham repo, jadi kalau jebol support harus langsung cut loss. Itu yang perlu diperhatikan. Secara chart menarik setelah setway lama. Oke, lanjut. Judulnya aneh. Bosan rugi Garda 7 Buana GTBO raup laba 47,78 miliar. Mengantongi laba 3,05 US dollar. Ini perusahaan apa ya? Oh, ekspor batubara. Ya wajar kalau dia jadi untung ya, batubara gila-gilaan naiknya. GTBO suspend nih atau tidak ada perdagangan. Jadi kita skip aja. Nah, ini dari bisnis.com, Bos S Hardware tanggapi harga saham yang terjun 67%. Oke, kita cek dulu Aceh seperti apa secara chart. Udah sampai 400, turunnya juga dalam. Ini bisa jadi watchlist kita buat buyout weakness untuk long term. S Hardware ini tanggapannya ya. Banyak sekali investor luar yang melepas saham kami sebagaimana diketahui dari 40% saham free float, hampir 80% sampai 90% dipegang oleh institusi luar, bukan dari dalam. Oke, jadi free float, jadi misal teman-teman ketahui yang di masyarakat, semisal ya, ini semisal contoh 10%, 80%-nya sendiri
dimiliki oleh asing. Katanya seperti itu. Nanti kita cek datanya seperti apa. Mungkin di next video saya akan share data-data kepemilikan, berapa yang asing, berapa yang lokal, itu ada dan semuanya bisa diakses free. Nanti saya share ya di video kedepannya. Mungkin investor mempertimbangkan kondisi pasar Indonesia yang mereka menemukan lokasi lain yang lebih menjanjikan. Kami tidak pernah tahu. Namun di luar kontrol kami, ya betul. Dan konsentrasi kami adalah memastikan bagaimana organisasi kami tumbuh sebagaimana harapan. Make sense. Nah ini ditanyakan ya, apakah ada mempertimbangkan untuk buyback, dan jawabannya adalah kalau kami melakukan buyback, mungkin porsi di publik bisa berkurang dari 40% dan kami tidak bisa mendapatkan insentif pajak. Nah ini poinnya di sini, dia tidak bisa mendapatkan insentif pajak. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Jadi saat ini buyback belum jadi pertimbangan, tetap kita lihat nantinya. Poin di sini saya menilai ya, biasanya perseroan itu melakukan buyback karena dirasa murah. Itu poin satu dan paling utama. That's it. Nah ini yang menarik adalah kenapa poinnya adalah tidak mendapatkan insentif pajak. Jadi bisa dikatakan bisa saja ACAS ini menurut mereka ini murah, bisa saja. Tetapi memang kalau mereka melakukan buyback ya mereka tidak mendapatkan insentif pajak. Itu sih. Atau mereka menyadari bahwa ini kemungkinan bisa lebih dalam lagi. Itu perlu kita cek. Itu yang bisa dikatakan jawaban dan responnya cukup bisa katakan menurut saya ya, tanda tanya lah, kurang oke lah, kurang etis lah, tidak bisa mendapatkan insentif pajak. Oke lanjut, ada transaksi saham Garuda Food atau GoOod 6,25 triliun. Wow, gede banget nih, gede banget. Mengutip data dari The Origin, hari ini terdapat transaksi crossing GoOod di pasar nego senilai 6,25 T. Transaksi saham di harga 580, sedangkan GoOod sendiri itu berada di harga 530. Transaksinya di 580. Wow, ini sideways lama, ini saham sideways lama di posisi uptrend. Nah, ini posisi udah uptrend. Ini takutnya saya ini adalah posisi distribusi nantinya. Jadi kita tunggu aja dia breakout seperti apa. Yang jelas ini harganya tadi di angka 580. Kita tandai aja 580. Dah. Kita cek aja, kita note aja transaksi nego 6,25 T dengan harga 580. Oke. Nah, kita tulis aja seperti ini. Jadiin watchlist. Oke, itu selanjutnya the last, Jokowi setujui PMN. Bentuk PMN ini 7,5 T untuk Garuda, angin segar investor saham GIA. Menyetujui kucuran penyertaan modal negara PMN melalui peraturan pemerintah kepada Garuda Indonesia. Wah, ini sama halnya waktu Jiwasraya, jadi besar kemungkinan kalau dia di open suspend, kita tonton sahamnya seperti apa, karena ini akan sangat menarik karena ada kucuran dana, ada fresh money yang masuk, so sangat menarik, interesting buat saham ini. Dan jangan kaget nantinya kalau tiba-tiba di laporan keuangan tiba-tiba ada transaksi atau nominalnya gede yaitu senilai 7,5 triliun. Jangan kaget. Oke, itu jadi saya menunggu Garuda untuk open suspend. Oke, mungkin itu IHSG-nya akan seperti apa. Seperti tadi malam saya ngomong bahwa kemungkinan akan turun karena IHSG-nya juga tidak menarik, tidak oke. Ini misi penyelamatan atau bisa dikatakan ini the last defense sebelum nanti lanjut turun lagi 6.633. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.